Hai guys, di video kali ini gue membahas sebuah premis yang sangat menarik. Premis yang sebenarnya udah lama sekali di request sama para followers gue di Instagram untuk dibahas. Nih akhirnya gue berkesempatan untuk ngebahas premis ini. Apa premisnya bang? Kenapa grup K-pop Gen 4 ini sering dibilang flop sama Kanets atau netizen Korea? Kenapa lagu-lagu mereka susah banget untuk dapet chart yang bagus di Korea? Kenapa mereka seperti tidak diterima oleh netizen maupun masyarakat Korea? Ada apa bang? Bahkan ada yang sampai laporan ke gua, bang, bahkan menurut pengamatan gua, grup-grup yang debut sejak setelah tahun 2018 gitu bang, belum ada satupun yang bisa perfect alki loh bang. Gak kayak grup-grup generasi ketiga dan kedua gitu. Ada apa bang? Kenapa Kanz itu kayak tutup mata sama mereka-mereka yang baru debut ini? Nah ini adalah premis yang sangat menarik menurut gua. Dan di sini gua mau mencoba jawab berdasarkan pengamatan gua, berdasarkan apa yang gua tahu selama ini. And for your information, apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya udah terjadi di awal generasi ketiga mulai gitu. Sekarang ini kan kayaknya generasi keempat ini masih belum diterima, kayak apa ya? Kayak belum bagus lah nama mereka gitu. Chart mereka belum tinggi, masyarakat Korea kayak belum kenal nama-nama mereka, kayak masih nunggu semua gitu dianggapnya sama masyarakat Korea. Dan ini sebenarnya terjadi di sekitar tahun 2011, 2012, 2013. Ini nih masa sekarang adalah masa peralihan antara Gen 3 ke Gen 4. Nah dulu di 2011, 2012, 2013 adalah masa peralihan antara Gen 2 dan Gen 3. Dan sama persis kayak gini guys, kalau K-popers yang udah nge-K-pop dari zaman itu pasti inget. Dulu tuh Gen 3 juga banyak diremehin, juga dibilang kayak gini, Gen 3 nih kayaknya nggak bakal bisa meneruskan kesuksesan Gen 2, kayaknya K-pop bakal berhenti di Gen 2, Gen 3 tuh kayak hilang aja nanti K-pop, karena grup-grup yang debut di Gen 3 ini kayak sama semua, mirip-mirip dan nggak bisa punya karakter seperti grup-grup di Gen 2 gitu. Nah Gen 4 sekarang kayak gitu, dibilangnya mirip-mirip sama semua, nggak bisa melanjutkan kesuksesan dari Gen 3 gitu. Jadi udah pernah. Kalau di Gen 3 dulu, yang mencetuskan atau membuat asa Gen 3 ini jadi besar adalah EXO. Ketika EXO waktu itu akhirnya mengeluarkan lagu Growl dan meledak dan membuat EXO yang tadinya grup biasa aja di Gen 3. EXO tuh waktu debut nama mereka belum langsung gede ya guys. Pas debut, setahun setelah itu keluar Growl, langsung membuat nama mereka jadi A-list. Karena apa? Karena lagu Growl itu meledak bukan cuma di mancanegara, bukan cuma di internasional, tapi juga di Korea. Lagu itu dicintai masyarakat Korea. Bahkan dulu julukannya adalah kalau ada orang Korea nggak tahu EXO, nggak tahu lagu Growl, maka dia adalah mata-mata dari negara lain. Dulu sampai bilang gitu tuh masyarakat Korea, saking terkenalnya lagu Growl di tahun 2013. Nah EXO itulah yang memulai demam generasi ketiga. After EXO muncullah grup-grup lain yang akhirnya dicintai sama masyarakat Korea gitu. Muncul akhirnya BTS, muncul Winner, muncul iKON, muncul Seventeen. Dari grup-grupnya muncul Red Velvet, muncul Twice, muncul Blackpink, muncul G-Friend gitu. Jadi awalnya dicetuskan oleh EXO yang membuat masyarakat Korea melek, oh generasi baru ternyata juga bisa bagus gitu. Akhirnya muncul grup-grup lain dan akhirnya kuat nama mereka. Generasi ketiga jadi generasi emas yang juga menyebarkan K-pop jauh lebih luas lagi daripada apa yang disebarkan oleh generasi kedua. Nah sekarang untuk menjawab pertanyaan dari premis ini, gua mau membacakan dulu beberapa komentar dari netizen Korea yang berhasil gua temukan artikelnya melalui Instagram. Nih gua bacakan dulu berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul netizen Korea sayangkan grup rookie belakangan ini lebih fokus ke pasar internasional. Nah ini isi dari artikelnya. Di sini netizen Korea tuh kayak mengeluarkan pendapat mereka. Ini gue bacain beberapa pendapat dari netizen Korea ya guys. Yang pertama, fakta langsung, terutama untuk idol pria. Hahaha. Mereka tidak memiliki satupun lagu hits, tetapi karena mereka melakukannya dengan baik di luar negeri dan laku secara fisik, mereka mengira mereka adalah idol A-list atau list A gitu. Nah ini ditujukan kepada idol-idol sekarang yang kata orang Korea itu tidak punya lagu hits. Lagu hits itu diukur dari mana bang? Dari chart mereka di Korea gitu. Ketika mereka tidak tinggi chartnya di Korea, bagi orang Korea itu nggak hits, lagunya nggak diketahui, yang tahu cuma fansnya doang gitu. Lalu yang kedua, komennya ada gini, jika kalian ingin aku memberitahu apa yang mereka butuhkan untuk mencapai sukses, masalah terbesar bagi kebanyakan dari mereka adalah konsep mereka. Nah itu yang tadi gue bilang,
netizen Korea itu nyebut konsep dari grup-grup baru ini sama semua atau mirip-mirip, jadi nggak ada bedanya sama satu sama lain gitu. Yang ketiga, EXO, BTS, Seventeen, Winner, dan BTOB adalah grup yang benar-benar memiliki warna berbeda. Mereka kuat di dalam negeri dan itulah mengapa orang-orang di luar negeri menyukai mereka. Tuh komennya. Lalu ada juga nih komen kelima. Saat ini semua girl group mencoba menggunakan konsep girl crush Blackpink. Mereka tahu bahwa orang-orang di luar negeri menyukai konsep girl crush, tetapi apakah mereka tidak tahu seperti apa konsep girl crush yang kuat itu? Yang kami miliki hanyalah konsep girl crush yang menggelikan, yang hanya membuatku ingin menghela nafas. Nah, itu katanya kayak gitu. Dan postingan ini udah lama sebenarnya, udah diposting dari Januari 2021 ini, dan di komen sampai 4.600 orang di kolom komennya gitu. Nah, itu adalah beberapa pendapat dari orang Koreanya langsung ya guys. Nah, selanjutnya masih ada lagi nih guys. Nih, berdasarkan portal berita Pancave juga yang judulnya netizen bahas alasan boy group rookie zaman sekarang menjadi semakin kurang relevan. Nah, di sini artikelnya bener-bener nyebutin ciri-ciri boy group sekarang versi netizen Korea gitu, dan banyak disetujui oleh netizen Korea di sana. Nih gue bacain beberapa poin yang ditangkap sama netizen Korea gitu ya. Tiap menonton acara musik sekarang aku hanya bisa menghela napas. 1. Gaya musik semuanya seperti mesin produksi pabrik yang diulang-ulang. Dumcik, ketegangan bertambah. Fire, wak, wak. Mari we senang-senang malam ini. Teror suara mesin. Tuh katanya kayak gitu. Yang kedua, mereka tidak bisa menulis lirik bahasa Inggris tanpa kata tonight atau baby. 3. Mereka tidak punya visual atau kemampuan, tapi banyak dari mereka yang mencoba berperilaku seperti V, Kai, Jungkook, GD kedua. Nah, tuh. Yang keempat, badan mereka sangat rapuh. Aku merasa seperti aku perlu melindungi mereka. Sementara lirik mereka berbunyi, aku akan mengangkutmu. Tapi badan mereka terlihat seperti mereka bahkan tidak bisa mengangkat sebotol air. Buset. Ini dibilangnya badannya letoy intinya dari pernyataan tersebut. Yang kelima, untuk gaya pakaian mereka terlihat seperti lebih baik mati daripada tidak mengenakan baju setelan putih seperti yang digunakan EXO di Love Shot atau BTS di Blood, Sweat, and Tears. Konsep mereka sama dengan fix tanpa fisik yang bagus. Nah, ini yang dikecam banget adalah fisik nih kayaknya sama netizen Korea. 6. Mereka tidak terlihat seperti idol yang memang suka bernyanyi dan menari, tapi seperti idol yang ingin menggoda perempuan di klub Gangnam. Allah. Lanjut, mereka semua terlihat sama. Yang ke-8, mereka pikir selama rambut mereka dicat warna-warna mencolok, mereka menjadi GD. 9. Entah dari musik, lirik, atau tarian, secara keseluruhan mereka tidak terlihat jantan, tapi justru terlihat terlalu agresif seperti mereka ingin menghajar perempuan. Netizen Korea emang jahat-jahat banget guys mulutnya. Yang ke-10, cukup banyak grup yang membuat diri mereka kembaran dari grup terkenal. Anggota grup ini mirip Idol X, tapi masalahnya ia bahkan tidak berkarisma seperti Idol X, dan hal itu sangat ambigu. 11. Kerjasama tim dan suasana grup mereka tidak terlihat bagus bahkan di atas panggung. Oh, kalau ini gua nggak setuju nih. Yang ke-12, para perempuan juga suka laki-laki polos, tapi mereka hanya melakukan konsep menggelikan plus berpura-pura imut, atau konsep yang sangat mematikan plus seksi. 13. Para perempuan membenci laki-laki yang melakukan hal-hal yang menggetarkan hati dan bertanya, aku menggetarkan hatimu kan? Tetapi mereka melakukan hal seperti itu, momen menggetarkan hati yang dipaksakan. 14. Nama mereka entah sangat aneh hingga sulit diingat, atau karena terlalu aneh hingga mudah diingat. Sepertinya mereka menggunakan nama seperti AI atau jenis virus. Waduh, virus! 15. Sejujurnya bahkan kurasa murid tampan di kelasku lebih baik daripada mereka. Mereka seperti grup pembuli yang sedang melakukan cover dance. Yang terakhir nih, mereka pikir mereka seksi dengan memperlihatkan bagian tubuh mereka. Terakhir ini netizennya bilang bagaimanapun kebanyakan dari mereka seperti tidak ada dan membuatku bertanya apa alasan mereka dipilih. Tarian, nyanyian, suara, visual, tubuh, dan bahkan kepribadian mereka terlihat tidak bagus. Terlebih lagu mereka buruk dan mereka menari dengan kuat seperti lagu BTS Fire sehingga tidak seru. Mereka seperti idol yang ingin menjadi seperti BTS atau EXO dengan uang, popularitas, dan bertemu perempuan.
Nah, itu ciri-cirinya dan di postingan ini itu banyak banget yang dukung, banyak yang bilang, "Tapi ini semua terlalu spesifik, ini semua benar tapi sangat lucu." Intinya banyak yang komen gitu netizen Korea dari postingan di pen itu gitu dan hal itulah yang jadi sorotan nih. Terakhir nih sebelum gue bahas lebih spesifik lagi, nih satu lagi baru keluar artikelnya 1 hari yang lalu, tulisannya gini, "Media Korea E-Daily bahas alasan boy group tidak dapat tunjukkan kekuatan di chart." Nah, ini media E-Daily ini nyebutin alasan kenapa grup-grup K-pop sekarang itu susah untuk masuk atau tinggi di chart ya. Gua kasih tahu aja sedikit nih artikelnya. Ada yang mengatakan bahwa alasan hasil ini adalah lagu boy group semakin dianggap sebagai musik mereka sendiri yang dikonsumsi oleh fandom atau musik yang harus dinikmati dengan pertunjukan. Dikatakan bahwa pendengar biasa atau umum menutup mata terhadap musik boy group. Seorang produser musik berkata, saat persaingan di antara grup pria semakin intensif, lebih banyak tim yang memfokuskan upaya mereka untuk memperkuat kohesi fandom. Karena kami fokus pada produksi album yang disesuaikan dengan selera dan preferensi fandom, dari tahap perencanaan ada banyak lagu yang juga demikian, konseptual dan sulit untuk didengarkan dari sudut pandang non-penggemar. Tuh, udah dikasih tahu ya. Dan terakhir, orang dalam industri musik mengatakan bahwa diinginkan untuk memiliki lebih banyak grup pria yang membuat hits yang dicintai tidak hanya oleh fandom tetapi juga oleh penggemar umum, serta mempertimbangkan perluasan keragaman tangga lagu. Jadi, artikel ini menyoroti tentang kenapa grup sekarang, utamanya boy group tuh susah banget untuk masuk chart gitu. Susah banget untuk chartnya tinggi. For information, untuk di Korea itu ada yang namanya kan Alkyl, Certified Alkyl, ada Perfect Alkyl. Untuk bisa Perfect Alkyl, maka lagu tersebut harus ada di peringkat 1 di 7 tangga lagu terbesar Korea gitu. Melon, Genie, Flow, dan lain-lain gitu. Nah, ketika dia peringkat 1 dalam beberapa waktu itu nanti akhirnya bisa dapat yang namanya Perfect Alkyl. Dan sebesar apapun fandomnya, kalau cuma fandom doang yang suka lagu itu, gak bakal bisa Perfect Alkyl. Perfect Alkyl itu hanya bisa dilakukan ketika masyarakat umumnya menyukai lagu tersebut. Udah terbukti, boy group, girl group manapun itu gak bisa comeback selalu Perfect Alkyl. Kalau cuman mengandalkan kekuatan fandom, harusnya tiap kali comeback mereka Perfect Alkyl. Tapi enggak, kalau lagunya mereka comeback disukai sama masyarakat, pasti Perfect Alkyl. Kalau nggak disukai, ya nggak Perfect Alkyl. Begitu juga dengan grup-grup yang fandomnya nggak gede, tapi lagunya disukai masyarakat, pasti Perfect Alkyl gitu. Jadi Perfect Alkyl atau hits banget di Korea itu hanya bisa terjadi ketika masyarakat umumnya suka gitu. Nah, PR terbesar dari grup-grup sekarang adalah lagunya susah banget untuk Perfect Alkyl. Dan tadi konsepnya juga dianggap sama netizen Korea itu adalah konsep yang sama semua, atau bahkan tadi ada yang bilang menggelikan tuh, kasarnya mereka bilang menggelikan. Mari kita bahas satu-satu dari lagunya dulu ya guys. Pertama, sebelum gue bahas lagunya nih, gue mau kasih tahu kalian kalau dari segi bakat, gue harus bilang grup-grup sekarang itu sangat tidak kalah dari grup-grup generasi sebelumnya, Gen 3, Gen 2 gitu. Kenapa gue bilang begitu? Karena buat gua bahkan kalau dari segi dance dan rap, grup sekarang tuh lebih gila daripada grup-grup generasi sebelumnya. Grup-grup generasi sekarang itu dance-nya buat gua susah banget guys. Apalagi gua yang kenal K-pop dari generasi kedua. Grup generasi kedua tuh dance-nya masih gampang-gampang banget. Sorry again and again G baby nega cing calaka tete awa nobody no. Masih gampang deh pokoknya. Kalau generasi kedua tuh dance-nya nggak ribet. Itu dari generasi kedua. Sedangkan di generasi ketiga, dance mulai improve, mulai lebih rumit gitu. Tapi masih, apa ya, masih mudah. Sekarang tuh, wah susah banget dance-nya. Formasinya, gue bahkan kadang-kadang kalau ngeliat grup-grup baru ini ngedance, gue sampai yang kayak, itu cara nyanyinya gimana kalau mereka ngedance-nya udah... Bahkan lu ngedance tanpa nyanyi pun napas lu udah habis gitu. Apalagi mereka harus nyanyi sambil ngedance. Tengkurap, salto, lompat-lompat. Kayak gitu udah pokoknya generasi keempat. Kalau dari skill dance, bahkan menurut gua apa yang mereka lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh seniornya gitu, karena susah banget gitu. Dan dari segi rap, nah ini yang kayaknya semua K-popers lama tahu. Kalau dulu rap itu, apalagi di generasi kedua dan awal generasi ketiga, rap itu belum terlalu menonjol gitu di K-pop. Rap itu masihlah pemanis lagu. Hanya satu-satu grup yang menjadikan rap itu part paling penting. Misalnya Big Bang. Big Bang kan memang hip hop banget, jadinya rap itu penting di lagu-lagunya Big Bang gitu. Tapi kalau grup-grup lain, rap itu cuman sempilan aja untuk mempermanis lagu tersebut gitu. Nah, rapnya pun gak ribet-ribet, rapnya bisa diikuti sama kita gitu. Kalau kalian denger Growl EXO, dengerin rapnya, gue yakin kalian gampang nirunya. Atau lagu-lagunya Super Junior, lagu-lagunya
lagu-lagu BTS deh, kayak BTS yang Dynamite rapnya This is getting heavy, yang kayak gitu masih bisa kita tiru lah gitu. Nah kalau grup sekarang itu rapnya bahkan untuk ini kita ngomongin title track ya, bukan ngomongin B-side track. Kalau B-side track kan memang waktunya mengeluarkan kemampuan. Ada lagunya yang rap doang cepet-cepetan gitu. Kita ngomongin title track. Nah kalau grup-grup zaman sekarang itu rapnya bahkan kadang-kadang cepet banget terus wah gitu. Kalau ngomong yang kayak waduh ini gimana cara ngikutinnya gitu. Nah jadi kalau dari skill rap sama skill dance, bahkan gua pribadi bilang grup-grup baru itu lebih gila skillnya. Mereka lebih dituntut kayaknya, ya namanya harus improve ya. Kalau generasi kedua dance-nya segini, rapnya segini, generasi ketiga harus lebih, generasi keempat harus lebih lagi gitu. Nah makanya generasi sekarang kalau dari skill dance rap itu parah. Dari segi skill vokal sama, menurut gua sama-sama bagus. Setiap main vokal itu pasti keren gitu. Jadi kalau dari skill udah nggak bisa dibantah, Gen 4 gak kalah dari seniornya gitu. Nah ini permasalahannya adalah di lagu-lagu grup sekarang itu diterima sama fans internasional tapi tidak diterima sama fans Korea atau masyarakat Korea. Kok bisa ya bang? Jawabannya simple, karena masyarakat Korea itu seleranya adalah lagu-lagu easy listening yang bisa mereka nyanyiin. Tuh, gue ulang ya, dari dulu sepenglihatan gue nih, seleranya orang Korea ada lagu-lagu yang bisa mereka nyanyiin, yang bisa nyentuh perasaan mereka. Mereka nggak butuh lagu yang ribet, yang nggak butuh mereka. Yang penting bisa dinyanyiin gitu, yang bisa mereka dengerin santai-santai bareng-bareng temen, yang mungkin bisa ngejam bareng, yang mungkin kalau karaokean mereka bisa nyanyiin. Nah, lagu grup sekarang memang harus kita akui tidak ramah terhadap masyarakat Korea. Itu harus kita akui. Kenapa? Karena lagu sekarang itu kayak berlomba-lomba nunjukin performance-nya keren gitu. Jadi kalau rap mesti yang cepet banget deh gitu. Sedangkan untuk vokal harus yang wah, teriak-teriak, harus bisa ada nada tinggi yang hit banget gitu. Dan terus kalau dance itu dance-nya yang kayak gitu, kayak angin puyuh dah dance-nya. Nah itu, sedangkan masyarakat Korea gak butuh, mereka tuh butuh lagu yang enak didengar aja, yang bisa mereka nyanyiin. Dan itu bukan salah masyarakat Korea guys, masyarakat di negara manapun, termasuk masyarakat di negara kita kayak di Indonesia. Ada banyak kok band-band yang sebenarnya, atau penyanyi-penyanyi solo Indonesia nih yang belum naik ke publik atau ke industri mainstream, itu sebenarnya lagunya susah-susah, skill semua. Kalau band tuh yang melodi gitarnya yang kayak gitu, yang kalau nyanyi liriknya tuh kayak susah dah didengerin gitu. Nah tapi tetap gak laku. Yang laku di masyarakat umum itu lagu-lagu yang kita gampang aja dengernya, kayak lagu Rizky Febian yang mana ada aku cuek berada di pelukanmu, atau lagu Ran aku di sini dan kau di sana, dan kayak gitu-gitu. Lagu yang bisa kita dengerin rame-rame, atau lagu Tulus kita adalah sepasang sepatu, yang gampang diterima sama masyarakat. Itu adalah selera masyarakat dalam suatu negara, selera mainstream namanya, dan itu di semua negara sama. Setiap negara pasti lagu yang terkenal adalah lagu yang kita enak nyanyiin rame-rame. Lagu kalau zaman gue itu lagu-lagu Sheila on 7, lagu-lagunya Peter Pan dulu, band-band kayak gitu, lagu-lagunya Kotak. Nah, lagu-lagu kayak gitu tuh yang dinyanyiin rame-rame. Kalau kita lagi ngumpul-ngumpul, dinyanyiin rame-rame gitaran sambil nyanyi-nyanyi lagu itu, lagu-lagu Dewa gitu. Nah itu gak salah, memang masyarakat umum pengen dengerin musik kan buat terhibur, buat apa ya, buat seneng gitu. Jadi mereka nggak butuh lagu yang bikin pusing atau lagu yang terlalu susah gitu. Nah sedangkan grup-grup Gen 4 itu harus kita akui kalau lagunya memang hard to listening kebanyakan, nggak simple. Dan itu sudah terbukti kalau lagu-lagu kayak gitu susah untuk dicintai sama masyarakat Korea. Masyarakat Korea suka lagu yang gampang didengar. Contoh, iKON itu pernah comeback dengan lagu berjudul Bling Bling tahun 2017. Lagunya itu bisa dibilang hip hop banget dan bisa dibilang hard to listening, gak easy listening. Ketika itu iKON comeback dan bener-bener dibilang flop sama masyarakat di Korea. Chart iKON sangat tidak tinggi. Kalian bisa cari lagu Bling Bling kayak apa gitu. Dan setahun kemudian iKON comeback lagi dengan lagu Love Scenario. Sarangan heta uriga mana. Lagunya kayak gitu, nadanya simple, rapnya Bobby aja. Nah, nadanya cuman kayak gitu. Lagu itu langsung perfect akil dan kemana-mana guys. Lagunya bener-bener sampai anak kecil sampai orang tua tahu lagu tersebut. Kayak BTS,
salah satu lagu BTS yang paling lama bertahan di chart lagu apa? Spring Day. Na 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 na. Nadanya kayak gitu kan. Dan terakhir kemarin lagu yang sampai sekarang masih perfect akil terbanyak di Korea adalah Dynamite. Dynamite itu padahal bahasanya Inggris loh guys. Orang Korea itu public mainstreamnya tidak terlalu suka bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris gitu. Tapi Dynamite lagunya perfect akil terlama sepanjang masa. Karena apa? Lagunya easy listening. Na 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 na. Nah itu jadinya kalau mau dikenal sama masyarakat Korea, lagunya yang mesti easy listening, lagu yang kira-kira bisa dinyanyikan, didengarkan beramai-ramai sama masyarakat, sehingga lagunya akan tinggi di chart. Itu kan alasan kenapa IU itu kalau comeback itu selalu perfect kill. Karena lagu IU memang gak heboh-heboh kayak grup-grup sekarang gitu, tapi lagu IU disukai masyarakat Korea karena enak buat dinyanyiin bareng-bareng, ngejam bareng-bareng gitu. Atau lagu-lagu balad, lagu-lagu sedih, soundtrack dari drama gitu, itu sering tinggi chartnya di Korea. Karena apa? Karena lagu itu nyentuh hati dan gampang gitu. Nah, kalau lagu grup sekarang yang harus kita akui, setiap kali comeback pasti lagunya rapnya ribet, dance-nya ribet, nyanyinya ribet, nadanya tinggi-tinggi. Pokoknya yang harus kayak gitu. Kenapa sih Bang bisa kayak gitu? Tadi udah disebutin sama netizen Koreanya bahwa kayaknya memang agensi, nah ini bukan salah grupnya menurut gua, agensinya kepingin grup-grup mereka ini kena pasar internasional atau menggait pasar internasional gitu. Karena mungkin dengan menggait pasar internasional mereka nanti bisa tur keliling dunia dan dapat pemasukan dari sana. Jadi mereka lebih fokus ke luar Korea gitu ketimbang sama masyarakat Korea. Mungkin juga mereka berpikir bikin lagu ini akan diterima juga sama masyarakat Korea, ternyata salah, tidak diterima sama masyarakat Korea, diterimanya malah sama masyarakat di luar Korea juga. Dan lagu-lagu mereka terbukti susah. Kalau kalian pernah nonton acara namanya Amazing Saturday, itu acaranya sekarang tuh hostnya ada Taeyeon SNSD, ada Kiseini, itu kalian coba tonton. Itu acaranya adalah nebak lirik lagu Korea. Jadi para pengisi acara itu nulis lirik lagu Korea gitu. Dan kalau lagunya lagu baru atau dari grup-grup sekarang, mereka nih yang orang Korea semua itu gak bisa nebak liriknya apa. Bayangin. That's why kenapa masyarakat umum gak suka lagu itu, karena ternyata orang Korea sendiri gak tahu liriknya apa. Padahal mereka orang Korea dengerin lagu Korea, mereka gak tahu liriknya apa. Itu nonton Amazing Saturday kalian akan tahu kalau ternyata bagi orang Korea sendiri lagu-lagu Gen 4 atau lagu-lagu baru atau lagu-lagu idol bahkan dari Gen 3 juga ada yang ternyata mereka nggak ngerti liriknya apa. Nah gimana lagunya mau dikenal sama masyarakat Korea, tapi Bang kok internasional suka? Karena kita orang yang internasional nggak ngerti liriknya. Kita pertama kali denger itu kan yang kita denger musiknya. Oh kayaknya seru nih, wah happy buat joget-joget. Akhirnya kita suka aja. Tapi kalau masyarakat Korea yang pertama didengar sama mereka bukan musiknya doang, tapi liriknya. Nah kalau liriknya buat mereka nggak jelas, ya mereka nggak suka gitu. Kayak gue nih. Gue banyak suka lagu K-pop. Pertama kali denger emang gue ngerti liriknya? Enggak. Walaupun gue udah baca subtitlenya, gue tetap tidak masuk yang pertama gue dengerin musiknya gitu. Nah jadi itu yang jadi masalah. Lagu zaman sekarang itu tidak fit in sama masyarakat Korea. Bisa gak dibikin fit in? Gue yakin bisa. Tapi kenapa belum juga dapat? Nah ini yang jadi masalah. Kita harus cari akar masalahnya. Apakah agensinya yang nyuruh bikin lagu gitu, atau ternyata grup-grup ini yang apalagi yang self-produce pengen nunjukin skill. Kalau misalnya contoh main rappernya, kalau misalnya nge-rap lagunya kayak Bobby deh. Bobby itu kan kalau nge-rap cepet banget guys. Kalian kalau dengerin lagu solonya Bobby itu wadaw dah. Kayak BTS, Rapmon, Suga sama J-Hope. Kalau dengerin lagu solo mereka, kalau mereka nge-rap itu parah cepetnya. Tapi ketika bikin lagu untuk grup, yang lagu untuk dilempar ke pasar, mereka ngalah. Kayak Bobby di Love Scenario, rapnya cuman na itu bagi Bobby mah gampang banget pasti nge-rap kayak gitu. Orang dia bisa nge-rap yang sampai gitu mulutnya cepet. Suga, Rapmon, J-Hope di lagu Dynamite nge-rapnya cuman this is getting heavy. Ya segampang itu. Bagi Rapmon itu pasti gampang nge-rap kayak gitu. Bagi Suga nge-rap kayak gitu gampang. Orang dia bisa nge-rap yang cepet banget. Tapi supaya laku mereka menekan egonya. Nah gue takutnya, ini yang gue gak tahu nih ya, takutnya di grup-grup generasi sekarang mereka pengen nunjukin skill. Jadi kalau misalnya pakai lagu yang rapnya cuman begitu doang kan nggak nunjukin skill mereka. Mereka nggak dianggap keren gitu. Butuh pride grup sekarang, takutnya mereka punya pride biar kelihatan keren. Nah kayak main vokalnya. Mereka kalau nyanyi cuman yang kayak nadanya simple kayak sarangan heta uriga mana, atau misalnya
lagu-lagu oh mama my, misalnya lagu kayak gitu, atau lagu girl group misalnya shut up baby. Mungkin bagi mereka kegambangan nyanyi lagu itu, gue butuh lagu yang susah, yang nadanya tinggi, yang mesti teriak kayak gitu. Nah itu mungkin yang ingin ditunjukin, atau kayak ngedance-nya. Kalau ngedance-nya cuma yang kayak sorry gampang gitu. Ngedance yang susah, yang jungkir balik, yang nggak kelihatan di kamera gerakan kita. Mungkin pikirannya kayak gitu. Akhirnya mereka menciptakan lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu yang keren, yang menunjukin skill mereka, yang membuat mereka terlihat hebat banget, tapi orang awam bingung. Nah takutnya seperti itu. Nah itu yang kita nggak tahu. Intinya kenapa lagunya bisa kurang diterima karena bagi orang awam, bagi publik nggak ngerti lagu mereka kayak gimana, atau nggak ngerti cara menikmati lagu mereka seperti apa gitu. Sedangkan fans internasional, namanya fans. Kalau namanya fans, apapun lagu idolanya bagus. Gua bahkan sering misalnya kayak gini, gua nggak nge-reaction, terus ada yang nge-DM gua, bang kok lu nggak reaction? Udah gua reaction tapi ternyata gua kurang suka. Nih buat yang nggak tahu, gue tuh nge-reaction banyak grup sebenarnya, tapi nggak semuanya gua upload. Kenapa? Ketika gua nge-reaction dan lagunya gua nggak suka, nggak gua upload, karena gua takut fansnya marah sama gua gitu. Ada yang kadang-kadang DM, bang lu nggak nge-reaction si ini? Gua bilang nggak diupload kata gua. Terus dia bilang, wah abang kurang suka ya, coba dengerin berkali-kali bang, pasti jadi suka. Nah fans K-pop sekarang tuh kayak gitu, nyuruh orang dengerin berkali-kali terus, ya pokoknya dengerin terus, ntar juga lama-lama suka katanya, kayak gitu. Karena namanya fans, pingin orang lain tuh suka aja gitu. Padahal ada lagu-lagu yang gue dengerin berkali-kali, gue berusaha 5 kali denger, pusing gue. Langsung kayak aduh pusing gitu. Ada lagu yang kayak gitu. Setiap orang kan preferensinya berbeda-beda gitu. Nah kalau fans internasional, karena namanya fans, jadinya suka aja apa yang dikeluarkan sama idolanya gitu. Sedangkan di Korea, publik Korea nggak peduli mau apapun yang keluar dari idol itu, mereka nggak bagus menurut mereka, mereka dengerin aja. Nah itu yang terjadi untuk lagu gitu. Nah makanya susah untuk chartnya tinggi, apalagi bisa perfect kill. Bisa nggak bang? Gue yakin bisa. Nah ini gue lagi nunggu pencetusnya nih guys. Gue nunggu grup yang berhasil membobol pertahanan Khanes tadi, kayak EXO lewat Growlnya di awal-awal generasi ketiga. Gue nunggu siapa grup yang bisa menjebol itu, yang akhirnya bisa perfect kill dan membuat orang Korea tahu, wah generasi keempat ternyata grupnya mantep-mantep. Nah itu gue lagi nunggu itu, siapa yang akan bisa. Karena kalau kalian ngukurnya dari penjualan album fisik, dari chart luar negeri gitu, itu semua adalah kekuatan fandomnya gitu. Kalau kayak album fisik nih, kan ada kadang-kadang fans yang bahkan bisa ngeborong 100 sendiri album kalau dia kaya gitu. Jadi penjualan album fisik itu sebenarnya kalau kejualnya 1000, bukan 1000 orang yang beli, bisa jadi yang beli cuman 10, tapi 10 orang itu belinya 100 gitu. Jadi kalau ngukurnya dari penjualan album fisik, itu murni kekuatan fandom gitu. Tapi kalau dapat chart tinggi atau perfect kill, itu baru lagunya berarti disukai sama masyarakat mainstream Korea. Nah sekarang kita bahas ke konsepnya. Nah tadi kalau kalian dengerin yang gue omongin di awal, banyak sekali masyarakat Korea bilang, ini parah sih masyarakat, ngomongnya julid banget ya. Mereka bilang bahwa grup sekarang itu badannya letoy-letoy tapi sok-sok gangster katanya. Terus sok-sok keren, aku bisa melindungimu, aku bisa mengangkatmu apa katanya. Padahal badannya kayak angin, kayak mereka ngangkat botol aja nggak kuat, dibilangnya kayak gitu. Terus katanya konsepnya itu sok swag gitu. Terus intinya dianggap mirip-mirip. Kalau yang cewek katanya mencoba girl crush kayak Blackpink semua gitu, tapi nggak ngerti girl crush itu harusnya seperti apa yang sebenarnya, katanya kayak gitu. Dan gue menyalahkan mereka enggak. Karena grup-grup sekarang kan pasti akan mencoba seniornya dong. Oh senior gue works kayak gitu, gue akan coba juga. Gue pun kalau gue debut di generasi keempat, gue akan bilang, misalnya gue suka Big Bang, atau gue suka BTS, atau gue suka EXO, gue akan bilang kita kayak BTS, kita kayak EXO, kita kayak Big Bang. Pasti gue akan ngomong kayak gitu ke teman-teman gue segrup, karena kita udah punya panduan untuk sukses gitu. Nah sementara konsep itu kalau sama ternyata nggak akan works di era digital. Nih gue dapet kalimat ini dari Panji Pragiwaksono nih, salah satu idola gue, stand up comedian. Dia bilang gini, di era digital ini guys, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ngerti gak? Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau misalnya di era sekarang itu, kalau lebih baik atau lebih bagus daripada orang lain, itu lo belum tentu bakal sukses. Misalnya dia nyanyinya bisa nada tinggi, lu bisa lebih tinggi lagi,
lo belum tentu akan dinotis orang. Tapi kalau lo berbeda, lo baru bisa dinotis orang. Karena orang sekarang udah bukan nyari bagus-bagusan lagi, karena yang bagus banyak. Orang sekarang tuh nyarinya yang berbeda. Nah, itu yang terjadi di grup generasi kedua dan grup generasi ketiga. Gua sudah nge-K-pop dari zaman generasi kedua. Kalau kalian yang dari generasi kedua pasti tahu Super Junior, 2PM, Big Bang. Itu 3 grup yang dulu besar banget dari sekitar tahun 2007 sampai 2012. Itu masa keemasan, masa persaingan terbesar mereka bertiga. Itu kalau kalian lihat 3 grup itu, Suju, 2PM, Big Bang, itu beda guys. Kalian bisa bener-bener tahu, oh kalau yang ini Suju, yang ini Big Bang, yang ini 2PM. Bukan dari penampilan mereka atau fisik orangnya aja, tapi dari lagunya, dari konsepnya itu udah beda banget. Di grup generasi 2 juga kalau ceweknya ada Wonder Girls, ada 2NE1, ada SNSD, ada Sistar. Kalau mau lihat konsep yang seksi dewasa itu ke Sistar. Kalau swag banget itu 2NE1. Kalau agak-agak retro itu ke Wonder Girls gitu. Kalau mau ke yang imut itu ke SNSD. Itu works. Kenapa works? Kenapa nama mereka jadi besar? Karena mereka semua itu berbeda satu sama lain. Di generasi ketiga pun terjadi yang bold banget, EXO dan BTS. Kalau kalian lihat EXO, kalian lihat BTS pasti langsung tahu bedanya. Dari lagunya beda, dari konsepnya beda, dari cara tampilnya udah beda. Di girl groupnya 4 besar, Red Velvet, Blackpink, Twice, dan juga G-Friend. Itu beda. Twice itu lagunya cenderung ceria, imut. Blackpink swag, Red Velvet itu lagunya harmoni, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau G-Friend itu lagunya kayak anim, konsepnya polos. Itu tuh dari segi konsep dan lagu sangat berbeda satu sama lain. Makanya mereka bisa berempat naik bareng-bareng gitu. Dan nggak saling tumpang tindih karena fansnya pasti berbeda. Kalau orang sukanya konsepnya polos-polos, mereka akan dengerin G-Friend. Kalau konsepnya imut, mereka akan dengerin atau nontonin Twice. Kalau maunya yang swag, mereka akan dengerin Blackpink. Kalau mau yang harmoni banget nyanyinya, dengerin Red Velvet. Jadi mereka nggak tumpang tindih, mereka bisa naik sama-sama. Kalau soal, tapi kan banyak kan fans ini bang, tapi kan banyak fans itu soal preferensi orangnya, lebih banyak yang mana. Tapi mereka nggak saling tumpang tindih, mereka akan rise bareng-bareng. Nah, grup-grup sekarang, banyak dari mereka yang dianggap netizen Korea, konsepnya sama guys. Jadi kebanyakan pengennya girl crush, kalau yang cowok pengennya yang ya itu swag gitu. Karena ngelihat mungkin contoh nyatanya misalnya kalau di dunia sekarang BTS misalnya. BTS itu dulu terkenal dengan lagu Fire, naiknya dengan lagu Fire, dengan lagu kayak Mic Drop gitu, dengan lagu kayak Idol. Jadi pengen lagu yang kayak gitu supaya bisa terkenal kayak BTS. Mungkin ada preferensi kayak gitu. Ini sekali lagi preferensi ini belum tentu dari idolnya ya, bisa jadi dari agensinya, agensi yang minta kita kayak BTS biar terkenal, bisa jadi kayak gitu. Nah kalau dari girl group Blackpink sekarang dengan konsepnya Blackpink yang girl crush banget itu sampai ke dunia gitu. Dan mungkin agensinya minta atau kepingin girl groupnya terkenal Blackpink, akhirnya pakai konsep kayak Blackpink gitu. Akhirnya banyak dari mereka grup-grup baru itu dianggap kanes. Ini dianggap kanes ya, bukan dianggap kita yang dari internasional, dianggap kanes sama semua. Jadi walaupun nama grupnya beda, yang mereka tonton kayaknya kok gini lagi modelnya, kok gini lagi, bedanya nggak beda satu sama lain. Nah itu yang jadi permasalahan. Sekalinya beda, nah ini yang kasihannya dari grup generasi keempat. Sekalinya beda, mereka tidak bisa atau belum bisa nyaingin seniornya. Maksudnya gimana? Misalnya grup-grup pada girl crush nih, ada satu grup yang gak girl crush, dia pakai imut grup baru ini. Jadi dia kan beda sama grup seangkatan ya. Grup seangkatan girl crush dia imut. Nah dia udah pakai konsep imut, tetap tidak kenotis sama Kanets. Kenapa? Karena konsep imut misalnya sudah dipakai sama Twice. Nah nama Twice masih terkenal. Jadi si grup baru ini nggak bisa ngebalap Twice, jadi tetap tidak dianggap sama masyarakat Korea gitu. Jadi kasihan generasi keempat tuh sekarang tuh harus nemu formulanya. Gimana bang cara nemu formulanya? Gua nggak tahu. Itu urusan agensi. Makanya kan ada agensi, ada timnya, ada tim kreatifnya. Itu yang harus nemuin formulanya, kayak EXO dulu di Growl. EXO di Growl itu, nih gua kasih tau ya, dulu EXO dengan Growlnya itu kenapa tiba-tiba mentereng banget. Satu, lagunya enak banget. Dua, EXO itu memperkenalkan konsep one take performance. Itu yang benar-benar baru di dunia K-pop. Jadi ketika dulu itu grup K-pop kalau tampil itu kayak biasa disorot dari depan, terus kameranya ganti-ganti. Kalau EXO Growl itu dulu kameramennya cuma satu, muter-muter kameramen yang ngikutin para personilnya nyanyi gitu. Nah itu yang terjadi di Growl, dan itu jadi konsep baru yang fresh, yang akhirnya disukai sama masyarakat Korea. Nah gue nunggu grup baru yang bisa melakukan itu gitu. Nah sekali lagi kalau lo tanya bagus apa enggak bang, grup-grup sekarang bagus, kemampuan atau skillnya bagus, hebat mereka. Cuman belum ke notice karena itu tadi, lagu dan konsepnya
belum apa ya, belum bisa dibilang fresh bagi Kanetsnya sendiri. Karena kalau Kanets sendiri, mereka kayaknya udah kenyang, mereka lebih kenyang dari kita kan. Mereka kan orang Korea asli, mereka udah lebih tahu K-pop. Mungkin kebanyakan dari mereka bahkan tahu K-pop bener-bener dari generasi 1 gitu. Jadi mereka butuh yang baru terus, yang baru terus, yang baru terus, yang fresh terus gitu. Jadi makanya gue udah bilang kan, di konten gue yang kemarin bahas King of K-pop, gue bilang bahkan generasi baru ini tugasnya sangat berat karena seniornya itu udah wadaw-wadaw gitu. Apalagi sekarang tuh ada BTS dan Blackpink yang pencapaiannya wadaw gitu. BTS bahkan sudah sampai nembus nominasi Grammy kan. Berarti grup baru itu tugasnya adalah seenggak-enggaknya mempertahankan itu kalau nama K-pop bisa mau tetap gede. Mereka bukan harus bisa mengalahkan BTS, mereka harus seenggak-enggaknya masuk nominasi Grammy juga. Harus ada satu perwakilan dari Gen 4 yang bisa masuk nominasi Grammy supaya untuk mempertahankan dominasi K-pop. Kalau nanti mereka nggak ada yang bisa seperti itu, hilang nama K-pop, lama-lama redup pasti. Berat banget kan ini sekarang tugasnya grup-grup sekarang kayak Blackpink. Blackpink tuh di Billboard chartnya tinggi banget. Nah, grup-grup itu juga harus bisa kayak gitu kalau mau nama K-pop tetap naik. Makanya gue kasihan sama grup-grup generasi keempat. Makanya untuk fans-fans atau fandom-fandom dari grup generasi keempat, ya kalian harus benar-benar mendukung grup kesukaan kalian. Dan yang paling penting, kalian harus bisa mengkritik. Nah, ini yang susah untuk dimiliki sama fandom K-pop gitu. Kalian harus punya kemampuan untuk mengkritik bias sendiri. Yang harus mengkritik tuh jangan sampai haters yang mengkritik atau menghina, tapi fansnya yang harus mengkritik bias sendiri. Maksudnya gimana bang? Ketika dia ngeluarin lagu yang menurut kalian gak enak, misalnya kalian suka lagu-lagu yang easy listening, terus grup idola kalian mengeluarkan lagu yang menurut kalian, wah wadah udah lagunya gitu. Jangan bilang bagus-bagus aja, dikritik. Dengan kalian mengkritik, ngomong ke idolnya langsung, misalnya mengkritik bareng-bareng mengkritik tapi yang baik ya bahasanya, mengkritik di official sosmednya, ngomong langsung ke agensinya, itu nanti akan didengarkan pasti sama agensi. Oh ternyata ini gak works ya bagi fans, ini kurang pas gitu. Harus bisa mengkritik. Fansnya sendiri yang harus mengkritik biasnya. Kalau fansnya udah di level yang kayak pokoknya bagus, apa aja yang dikeluarin sama bias gue pokoknya bagus, lu akan membunuh idola lu sendiri. Karena idola lu akan ngerasa ya udah bagus aja gitu. Padahal bagi orang lain yang bukan fans emang gak bagus. Yang bilang bagus lu doang fansnya gitu. Jadi fans harus jadi garda pertama yang berani mengkritik idolanya, supaya idolanya makin improve. Dunia tuh kayak gitu guys. Lo kalau punya temen, tapi temen lo bilang lo pokoknya keren, pokoknya mantep, pokoknya keren, jangan ditemenin. Karena tandanya dia gak pengen lo berkembang, gak pengen lo jadi bagus. Dia udah bilang lo bagus-bagus aja, jadi lo gak bisa mengimprove. Kalau ada temen yang bilang lo kurang nih, harusnya lo lebih bagus di sini, harusnya lebih bagus, nah itu lo temenin. Tandanya dia pingin lo terusan maju gitu. Jadi fans juga kayak gitu. Kalau mau biasnya maju, harus jadi orang pertama yang mengkritik biasnya. Jangan bias itu dibilang bagus-bagus mulu. Kalau lo bilang bias bagus mulu, biasa lo nggak tahu yang bagus tuh sebenarnya apa, karena bagi fansnya bagus aja gitu. Jadi mereka nggak berkembang. Nah itu yang harus dimulai dikuatkan di generasi keempat. Kalau generasi ketiga mereka nggak perlu, mereka udah nggak perlu pengakuan karena nama mereka udah pada besar. Bahasanya karir mereka tuh udah tinggi banget gitu. Apalagi BTS, Blackpink, Twice, Red Velvet, terus Winner, iKON, Seventeen gitu. Mereka namanya udah terbang melayang gitu. NCT gitu. Nah itu udah terbang melayang. Jadi yang diperlukan sekarang adalah untuk generasi keempat adalah itu tadi, dukung biasmu dengan cara yang positif. Kalau misalnya nggak bagus ya kritik, kalau bagus baru dipuji, jangan semuanya dibilang bagus gitu. Nah jadi itu yang mesti dimulai dari fans. Kalau fans pengen biasnya maju. Dan gue pribadi karena kita nggak bisa terlibat dalam produksi lagunya, kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu, jadi kita tunggu aja. Kalau gue pribadi, gue nunggu aja siapa nanti yang bakal jadi bahasanya EXO-nya Gen 4 gitu, yang bisa menembus itu tadi gitu. Pokoknya kalau ada satu nanti yang tiba-tiba boom, perfect Alkyl, tuh generasi keempat cerah masa depannya. Tapi sampai sekarang belum belum kelihatan nih yang bakal bener-bener nguasain chart lagi gitu. Setiap kali comeback, bahkan di tahun 2020 kemarin yang perfect Alkyl seinget gue IU, BTS, Blackpink yang perfect Alkyl, Zico dengan Any Song kan, sama ini malah grup-grupnya Yoo Jae-suk apa tuh, Saksri. Nah itu yang kayak yang perfect Alkyl malah kayak gitu. Sedangkan dari grup-grup baru nggak ada yang bisa tembus perfect Alkyl gitu. Jadi PR-nya harus itu, gimana caranya mencuri masyarakat Korea. Karena ini yang gue lupa omongin, untung gue inget terakhir, bahwa grup itu
kalau cuma terkenal di luar negeri, percaya sama gue, nama mereka akan cepet hilang. Tapi kalau terkenal di Korea, nama mereka akan kepake terus. Kenapa? Karena yang namanya grup K-pop, yang akan make mereka adalah entertainment Korea, bukan entertainment dunia. Even bias lu terkenal di Amerika, mereka cuma terkenal sebagai grup yang diundang sesekali doang ke acara late night show-nya untuk tampil. Mereka nggak akan tampil di acara-acara variety atau apa, nggak akan. Nah, sedangkan di Korea mereka akan dipakai di acara ini, di acara itu, di tampilan ini, di tampilan itu. Jadi bagi grup itu sebenarnya walaupun terkenal di internasional, terkenal di Amerika penting, tapi terkenal di Korea itu paling penting, guys, karena semua semua spotlight, semua media yang memberitakan itu datangnya dari Korea sendiri gitu. Jadi penting bagi grup-grup baru ini juga harus terkenal di Korea. Jadi mari kita doakan semoga akan ada yang bisa nembus gitu. Nah, gua pengen tahu nih, kalian pede nggak nih, fans-fans generasi baru, pede nggak kalau biasnya akan bisa menembus itu? Kalau pede, menurut kalian apa improvement yang harus dilakukan bias sendiri? Silahkan tulis komen di bawah gitu. Jadilah fans yang positif yang bisa membangun atau mensupport biasnya. Gue pengen tahu tuh komen kalian kayak gimana. Silahkan komen di bawah, oke? Nah guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.